Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal saleh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, nafas kita menjadi tasbih. Amal-amal ibadah kita semakin menaik dan menanjak dan sujud kita semakin panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan bagian terindah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, jarak terdekat seorang Rabb dengan hambanya adalah di saat dia sujud kepadanya. Maka di saat itulah rintihan apapun, permohonan apapun, insya Allah akan selalu Allah dengar semuanya. Seperti itu ya. Baik, ada kisah menarik. Ketika para khadim Rasulullah SAW, ya, ada Rabi'ah bin Ka'ab, ya, suatu waktu dia menginap di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah hendak sholat malam, beliau minta disediakan tempat wudhu. Maka setelah berwudhu, ketika dia mau berdoa, maka Rasulullah menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Ka'ab, adakah yang ingin kau sampaikan atau ada doa yang ingin aku doakan kepada Allah? Maka Ka'ab meminta kepada Rasulullah SAW, aku hanya ingin bersamamu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian bertanya kembali kepada Ka'ab, hanya itu ya Rasulullah. Baik, apa nasihat Rasulullah? Maka wahai Ka'ab, perbanyaklah kamu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah bisa bersama aku kelak di akhirat nanti, terutama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa potensi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita bisa bersama para nabi, para rasul di Firdaus nanti adalah dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan potensi yang luar biasa kepada kita, yang insya Allah dengan sujud kita yang banyak sekali kepada Allah, maka akan menaikkan derajat kita. Kenapa? Karena setiap sujud kita kepada Allah itu akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali teman-teman semuanya. Di bulan yang segala amal ibadah dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka potensi sujud kita perbanyaklah. Dalam sholat fardu kita 5 kali dalam sehari sholat, 34 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari 17 rakaat tadi. Maka ini sangat luar biasa. Kalau kita ini istiqomah dalam sujud kepada Allah, niscaya derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menarik juga. Saya pernah membaca sebuah literatur dari para ahli saraf, ya. Ternyata ada salah satu saraf di kepala kita yang sangat membutuhkan suplai darah, dan itu sangat sulit sekali kecuali dalam posisi tertentu, dan suplai tersebut dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu saja. Dan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, suplai darah tersebut dibutuhkan pada waktu-waktu jam sholat, ternyata waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Maka kenapa? Kata Profesor Hembing, seorang pakar kesehatan, orang yang jarang sujud kepada Allah itu biasanya banyak penyakitnya. Nah, ini penting bagi kita, bahwa ternyata dengan banyak sujud kepada Allah, suplai darah di salah satu saraf yang ada di dekat otak kita itu akan terpenuhi. Selain itu, selain kesehatan, tentu kegembiraan bagi orang-orang yang banyak bersujud. Dan Allah sendiri mengancam orang-orang yang sombong bagi orang yang jarang bersujud kepadaku. Apalagi di sepertiga malam, apalagi di saat kesendirian kita sujud kepada Allah, berlama-lama memohon kepada Allah, menangis kepada Allah karena rindunya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya. Maka insya Allah hati kita semakin lembut dan mudah menangis nantinya karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepentingan sujud dan nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sedikit saja yang saya sampaikan, tapi luar biasa manfaatnya. Maka demikian, rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa menambah khazanah dan semangat kita untuk semakin bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajmain.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.